Jadi penyebab oli itu menetes, teman-teman, inilah salah satunya nih. Ternyata bautnya pernah dilem sama orang. Jadi ketika saya beli mobil ini kemarin, saya nggak sampai teliti sampai ke bawah lihatnya, teman-teman. Ternyata udah dilem orang itu bautnya ini. Nah, akibatnya setiap pagi kadang-kadang oli sering ada menetes tinggal di lantai itu, teman. Tapi nggak masalah sih, nggak terlalu serius ya. Itu gampang lah memperbaikinya, teman-teman. Jadi nanti akan kita perbaiki, kita buat drat baru, kita ganti dengan baut baru, sekalian kita ganti olinya. Nah, kita cek dulu olinya. Ternyata olinya setelah saya cek ya udah hitam, udah nggak bisa lagi kayaknya, itu harus diganti, teman-teman. Ya, pergantian oli itu kalau kita nggak tahu per berapa bulannya, kita cek aja sticknya tuh, nanti kelihatan olinya itu, teman-teman. Hitam, kalau hitam nggak layak lagi ganti. Kalau nggak per 6 bulan, maksimal 6 bulan ganti. Nah, tereng, inilah olinya, teman-teman. Udah saya siapkan olinya ya. Kita pakai oli yang standar aja, yang dari Pertamina ya. Jadi nanti kita akan ganti olinya, lalu kita perbaiki drat yang di bawah, kita ganti bautnya. Nah, sebelum kita ganti olinya, sebaiknya kita panaskan dulu mesinnya. Ini kan masih pagi nih, belum ada saya panaskan lagi, teman-teman. Saya panaskan dulu supaya oli-oli yang ada di celah-celah mesin itu dia turun ke bawah, dan dia oli yang mengental itu dia ngencer lagi. Jadi biar bisa dia turun semua ke bawah nanti waktu kita kuras olinya. Ya, kita panaskan sebentar, paling 10 menit aja, teman-teman. Nggak usah lama-lama, tapi kalau terlalu panas juga nggak bagus ya. Oke, yang pertama kita naikkan dongkrak dulu ya, supaya apa nih bang, kok di dongkrak nggak dibuka aja olinya? Sebenarnya bisa aja sih, teman-teman. Ini kan supaya bisa memberikan celah kita untuk akses ke bawah, karena kita kan mau buat drat baru nanti. Sekalian pun kalau dia miring seperti itu, olinya lebih gampang turunnya, teman-teman, lebih terkuras habis ya. Nah, tuh, itulah yang dikasih orang lem tadi tuh, teman-teman. Agak susah kita buka bautnya itu. Tadi susah tuh. Itu kan karena sudah longgar aja, tinggal kita ini aja, kita buka aja. Tadi juga sulit buka itu, teman-teman. Ya. Udah dol ya baut itu. Makanya dilem sama orang itu. Mungkin bisa jadi waktu dia masang kemarin terlalu memaksa, jadi drat itu nggak sinkron ya dengan baut itu, dipaksa. Akibatnya waktu dibuka dia dadol, netes dia. Maka dikasih orang itu baut dikasih orang tuh lem ya. Nah, ini bautnya nih, teman-teman. Udah dol bautnya. Nah, jadi kita bersihkan dulu kerak-keraknya ya, kerak-kerak lem itu yang pas dekat lubang baut itu kita bersihkan agar kerak-kerak lem itu nggak ada lagi yang nempel di dekat lubang baut itu. Nanti kalau ada yang nempel nggak kita bersihkan, akibatnya nggak memberi celah lagi dia. Nah, ini apanya nih, teman-teman, bekas lem yang tadi itu ya. Tuh bautnya tuh, yang di atas itu udah rusak tuh, yang di bawahnya masih bagus sebenarnya, tapi yang di atas itu udah rusak, dia dol dia tuh. Jadi kita ganti. Nah, ini alat untuk membuat drat baru ya. Jadi alat itu nanti kita masukkan ke lubang baut, lalu kita putar lagi pakai kunci sampai seberapa panjang baut itu, sampai segitu kita putar. Itu bautnya udah kita beli yang baru ya. Dia agak lebih besar bautnya daripada yang lama itu ya. Nah, ini kita buat drat baru nih, teman-teman. Jadi yang panjang tadi yang kayak baut itu kita masukkan ke dalam, lalu kita putar pakai kunci. Kita putar terus pakai kunci. Ini cukup membutuhkan waktu yang agak lama ya, nggak terlalu lama sih, teman-teman. Paling saya sekitar setengah jam atau 1 jam lah kita mutar, karena dia keras. Kalau dia mutar terus nggak lama, karena dia keras. Ini yang agak susah tuh, teman-teman. Putar terus ke kanan itu sampai nanti betul-betul terbentuk ulir bautnya itu, baru kita masukkan bautnya. Ini yang ngerjain ini abang ini mekanik langganan saya, mekanik yang selalu saya panggil ke rumah, teman-teman. Abang ini mantan kepala mekanik juga. Jadi kalau untuk kerusakan mesin saya panggil ke rumah.
dan harga pun bersahabat sama beliau ini, nggak terlalu mahal ya. Sengaja saya potong di video yang tadi itu, teman-teman. Nah, setelah kita selesai membuat oli dratnya itu, sekarang kita siapkan bautnya. Bautnya udah kita kasih itu ya, seal ya. Sealnya yang dari kertas saja sih, teman-teman, dibuat abang itu. Lalu dia balutkan lagi solatip ya, untuk supaya lebih lebih lengket lah, lebih ya, supaya nggak bocor lagi lah olinya. Jadi dibalutkan itu solatip. Oke, setelah dibalutkan solatip, kita pasang langsung ke bautnya, ke dratnya itu. Nah, bisa kan teman-teman? Oke, abang ini udah berpengalaman ya bang sama yang hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Nggak terlalu sulit sih. Nah, tinggal kita kencangkan bautnya ya. Kencangkan bautnya ini, teman-teman, pakai perasaan. Jangan dipaksa udah ketat masih kita tarik lagi kuncinya, jangan, nanti dol lagi dia. Pakai perasaan dia. Nah, nggak bisa main pakai tenaga kuat, nggak mau dia, teman-teman. Oke, sip. Nah, setelah itu kita ambil olinya. Ini olinya isinya 4 liter ya. Sementara kapasitas untuk mesin Avanza atau Xenia itu cuma 3 liter. Jadi kita salinkan ke botol kecilnya 1 liter. Jadi tersisalah nanti 3 liter. Ya. Nah, kita salinkan dulu. Jadi kita masukkan, setelah kita buka tutup olinya, kita masukkan. Jadi apa yang saya bilang, abang ini sudah berpengalaman, teman-teman. Jadi dia nggak perlu pakai corong lagi, dia tinggal masukkan langsung ya. Jadi buat teman-teman yang sendiri buat masukkan oli ya, pakai corong sebaiknya, teman-teman. Kalau belum berpengalaman nanti tumpah ke mesin itu olinya ya. Kalau abang ini langsung, dia nggak perlu pakai corong. Setelah cukup, setelah habis olinya, kita tutup mesin olinya. Oke, selesai pengisian oli. Jadi alhamdulillah udah 1 harian tadi saya bawa. Saya cek lagi, tidak ada lagi olinya yang netes di situ, yang merembes. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu tutorial contoh perawatan mesin mobil. Mungkin teman-teman yang pernah beli mobil bekas pernah mengalami juga. Oke, terima kasih sudah menonton videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.